Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Infobula Septrianda dengan NIM 210537079. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan dasar mengajar, yang mana tugas ini diampu sebagai tugas akhir pada mata kuliah microteaching. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, tugas utama seorang guru ialah mendidik dan mengajar siswanya agar mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum. Untuk mampu menjadi pendidik yang profesional, guru harus memiliki berbagai kompetensi. Salah satunya ialah keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang guru untuk dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Bagi calon guru, keterampilan dasar mengajar ini diperlukan dan juga dipelajari dan dilatihkan. Selain itu, plan dasar mengajar ini terdiri dari 8 keterampilan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan yang kedelapan, keterampilan mengelola kelas. Lanjut, kita langsung masuk ke keterampilan yang pertama, ialah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Guru yang profesional harus memiliki keterampilan dalam membuka pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran ditujukan agar siswa memiliki kesiapan baik fisik maupun psikis dalam memulai pembelajaran. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam membuka pelajaran ialah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan fokus perhatian dan minat siswa untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar merupakan salah satu hal penting dalam mendorong keberhasilan belajar siswa. Motivasi ialah dorongan secara psikis untuk melakukan sesuatu. Dorongan ini bisa bersifat internal, artinya bersumber dari dalam diri seseorang, ataupun sifatnya eksternal, artinya bersumber dari di luar diri seseorang yang mendorong seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir ialah membuat kaitan. Di dalam membuat kaitan, seorang guru dapat mengaitkan materi yang akan dipelajarinya dengan berbagai hal tersebut. Jika guru mengaitkan dengan materi sebelumnya, maka siswa akan memahami keterkaitan antara materi ajar yang mereka pelajari. Selanjutnya ialah keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran bukan hanya dilakukan di akhir pembelajaran, akan tetapi juga di setiap sesi penggalan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menguatkan pemahaman siswa mengenai materi yang telah ia pelajari. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam menutup pelajaran ialah yang pertama yaitu menyimpulkan materi ajar bersama siswa. Kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran ini dapat dilakukan guru sepanjang proses pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Setelah selesai, guru membahas satu topik, guru menyimpulkan terlebih dahulu sebelum beranjak ke topik berikutnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Lalu yang ketiga, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi ini dilakukan secara bersama oleh guru dan siswa terkait dengan proses hasil belajar yang telah berlangsung. Selanjutnya, yang terakhir, menyampaikan garis besar materi yang akan dipelajari berikutnya. Saat menutup pelajaran, guru juga dapat menyampaikan materi yang akan dipelajari berikutnya. Jika pada akhir pertemuan, maka siswa dapat mengetahui materi pertemuan berikutnya dan dapat mempersiapkan diri mengenai pembelajaran terlebih dahulu di rumah. Selanjutnya, keterampilan yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Pertanyaan yang baik didukung dengan teknik penyampaian tepat sehingga akan memberikan dampak terhadap proses pembelajaran seperti keterampilan bertanya oleh para calon guru itu harus dilatih dan dikembangkan baik dari isi pertanyaan ataupun teknik bertanya. Beberapa komponen keterampilan yang bertanya dasar diantaranya ialah yang pertama mengungkapkan pertanyaan dengan ringkas dan jelas. Yang kedua, pertanyaan dapat diawali dengan adanya informasi yang relevan dan acuan jawaban yang diharapkan dari siswa. Yang ketiga, pertanyaan guru dalam bentuk pertanyaan yang sempit atau pertanyaan yang luas. Yang keempat, dalam mengajukan pertanyaan, guru sebaiknya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian baru menentukan siswa yang akan menjawab. Lalu selanjutnya yang terakhir, setelah pertanyaan diberikan, sebaiknya guru memberikan waktu untuk berpikir. Selanjutnya keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan merupakan kemampuan guru dalam memberikan penghargaan atau reward atas perilaku belajar siswa. Keterampilan dalam memberikan penguatan, beberapa keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru diantaranya yang pertama yaitu penguatan secara verbal. Penguatan secara verbal merupakan penguatan yang diberikan guru berupa kata-kata. Dalam memberikan penguatan secara verbal, guru bisa memberikan kata-kata berupa pujian, dukungan, dorongan, dan sejenisnya. Yang kedua, penguatan secara nonverbal. Penguatan secara nonverbal bisa dilakukan dengan cara gerak badan,
seperti mengacungkan jempol, mendekati siswa, dan memberikan kesentuhan seperti menempuk pundak siswa, memberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dan penguatan berupa simbol-simbol atau benda. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Peran guru yang penting dalam pembelajaran adalah menyampaikan fakta, konsep, hukum, dalil, prosedur, dan lain-lain. Sehingga, penjelasan yang diberikan oleh seorang guru nantinya akan membuat siswa bisa memahami materi pembelajaran tersebut. Di dalam memberikan penjelasan, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebaiknya menggunakan bahasa yang baik, benar, dan mudah dipahami. Yang kedua, volume suara yang jelas. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan secara sistematis sesuai dengan sistematika dan juga urutan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari guru. Yang pertama, memberikan penjelasan sambil menghadap ke papan tulis sehingga tidak menghadap dan memperhatikan siswa yang sedang diberikan penjelasan. Yang kedua, menjelaskan hanya dengan duduk di kursi. Selanjutnya, yang ketiga, volume suara kecil. Selanjutnya yaitu keterampilan mengadakan variasi. Adapun komponen-komponen dalam mengadakan variasi ialah yang pertama yaitu variasi dalam mengajar guru. Dalam variasi gaya mengajar guru, beberapa hal yang dapat dilakukan guru ialah yang pertama, variasi dalam suara guru. Yang kedua, guru memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, menciptakan kebisuan atau kesenyapan. Yang keempat, mengadakan kontak pandang dengan siswa. Yang kelima, mengadakan variasi fondasi guru dalam kelas. Komponen yang kedua ialah variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Jika dilihat dari segi gaya belajar siswa, dikenal ada siswa gaya belajarnya audio, visual, dan kinestetik. Untuk memfasilitasi kebutuhan setiap gaya belajar siswa, ini dalam kelas, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Misalnya, media pembelajaran sifatnya audio, visual, maupun audiovisual. Komponen yang ketiga ialah variasi aktivitas dan pola interaksi siswa. Interaksi dalam belajar dapat dilakukan dengan berbagai pola. Pada saat tertentu, terjadi komunikasi satu arah dari guru ke siswa dalam bentuk ceramah. Tapi, di lain waktu, guru bisa melakukan diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Sehingga, guru menempatkan diri sebagai pembimbing, moderator, atau juga fasilitator. Keterampilan berikutnya ialah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, ada 4 komponen yang perlu dikuasai guru, yaitu yang pertama, menciptakan pendekatan secara pribadi kepada siswa. Mengingat jumlah siswa yang sedikit, maka guru dapat mengadakan pendekatan yang sifatnya pribadi kepada siswa. Selanjutnya yang kedua, keterampilan dalam mengorganisasi. Yang dimaksud dengan keterampilan mengorganisasi adalah kemampuan guru dalam memberikan orientasi umum terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelompok kecil. Selanjutnya yaitu membimbing dan memudahkan kegiatan belajar. Keterampilan ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dan mencegah siswa merasa putus asa dalam belajar. Lalu yang keempat, keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pada keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, guru perlu melakukan beberapa hal. Pertama, guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. Kedua, merencanakan kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan baik berupa metode pembelajaran yang digunakan dan lain-lainnya. Tiga, guru hendak mampu menjalankan peran sebagai penasihat bagi siswa jika dibutuhkan. Lanjut, keterampilan berikutnya ialah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil terdapat 6 hal yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian siswa selama kegiatan diskusi berlangsung. Yang kedua, memperjelas masalah. Yang ketiga, guru mampu menganalisis gagasan. Dan yang keempat, meningkatkan hasil pembahasan siswa. Selanjutnya, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dan yang terakhir, mengusut kegiatan diskusi. Selanjutnya, yaitu keterampilan yang terakhir, yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ialah kemampuan seorang guru dalam menciptakan dan mengelola kondisi belajar yang siswa yang optimal. Sehingga, keterampilan mengelola kelas secara sederhana dapat diartikan sebagai sinergi dan keterampilan guru dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam kelas. Secara umum, ada 2 keterampilan yang harus dikuasai guru. Yang pertama yaitu keterampilan dalam penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Hal yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama memusatkan perhatian siswa dalam belajar, menunjukkan sikap yang tanggap kepada siswa, dan guru membagi perhatian pada semua siswa dalam kelas. Keterampilan yang kedua ialah keterampilan yang berhubungan dengan mengendalikan kondisi belajar. Hal yang dapat dilakukan guru ialah menemukan dan memberikan solusi atas tingkah laku yang menimbulkan masalah. Yang kedua, mengelola kelompok dengan baik. Dan yang ketiga, melakukan modifikasi terhadap tingkah laku.
Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.